Bayangkan seorang bayi baru lahir. Matanya masih tertutup rapat, tangisannya nyaring, dan tubuh mungil itu sama sekali belum mengenal dunia. Ia tidak tahu apa itu bahasa, tidak tahu apa itu cinta, bahkan tidak tahu apa itu baik atau buruk. Ia hanyalah selembar kertas putih yang masih kosong. Pertanyaannya, apakah benar manusia lahir tanpa isi dan baru terbentuk melalui pengalaman? Ataukah sebenarnya sejak lahir kita sudah membawa sifat tertentu, entah kecenderungan untuk kebaikan atau mungkin kecenderungan untuk kejahatan? Sejak zaman kuno, para filsuf sudah berdebat panjang tentang hal ini. Ada yang percaya manusia lahir dengan sifat bawaan. Ada yang mengatakan kita diciptakan dengan kodrat tertentu. Tetapi ada juga pemikiran yang berbeda, bahwa manusia lahir kosong dan pengalamanlah yang mengisi, membentuk, dan menulis siapa diri kita. Pertanyaan ini bukan hanya abstrak, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba pikirkan sejenak. Seorang anak yang lahir dalam keluarga penuh kasih sayang, kemungkinan besar akan tumbuh menjadi pribadi yang hangat. Sebaliknya, anak yang lahir di lingkungan penuh kekerasan bisa jadi tumbuh dengan luka batin yang dalam. Apakah itu karena mereka memang ditakdirkan seperti itu sejak lahir? Ataukah karena pengalaman hiduplah yang menorehkan jejak di dalam diri mereka? Pertanyaan inilah yang menjadi inti dari pemikiran seorang filsuf besar bernama John Locke. Ia hidup di abad ke-17, di sebuah era yang penuh dengan pergolakan, revolusi ilmiah, konflik politik, dan lahirnya pemikiran-pemikiran baru tentang manusia serta masyarakat. Locke datang dengan gagasan yang sederhana namun revolusioner, bahwa pikiran manusia saat lahir adalah tabula rasa, sebuah kertas kosong. Tidak ada isi, tidak ada tulisan, tidak ada sifat bawaan yang menentukan kita. Semua yang kita tahu, semua yang kita yakini, bahkan semua yang kita rasakan tentang dunia berasal dari pengalaman. Ide ini kelihatannya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena kalau benar manusia lahir kosong, maka pendidikan menjadi kunci utama. Orang tua, guru, lingkungan, bahkan budaya tempat kita hidup, semuanya ikut menulis di atas kertas kosong itu. Dan apa yang tertulis, itulah yang menentukan arah hidup kita. Locke bukan hanya bicara soal pendidikan, tapi juga soal politik, soal kebebasan, dan soal bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan. Ia percaya bahwa manusia memiliki hak-hak alami, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki sesuatu. Pemikirannya inilah yang kemudian menjadi dasar bagi lahirnya demokrasi modern dan konsep hak asasi manusia. Maka dalam video ini, kita akan menyelami gagasan John Locke dengan lebih dalam. Kita akan melihat bagaimana ia memahami manusia sebagai kertas kosong, bagaimana teori itu membentuk pandangannya tentang pendidikan dan politik, dan tentu saja apa maknanya untuk kehidupan kita sekarang di era digital yang penuh dengan informasi. Karena kalau benar pikiran kita adalah kertas kosong, pertanyaannya adalah, siapa yang sedang menulis di atas kertas itu? Kita sendirikah atau orang lain? Dan tinta macam apa yang kita biarkan menempel di sana? Untuk memahami pemikiran John Locke, kita perlu menengok sebentar perjalanan hidupnya. Locke lahir pada tahun 1632 di Rington, sebuah desa kecil di Inggris. Ayahnya seorang pengacara sekaligus tentara, bukan bangsawan kaya raya, tapi cukup terhormat di lingkungannya. Dari keluarganya, Locke sudah terbiasa melihat dua hal: disiplin dari dunia militer dan kecintaan pada hukum serta keadilan dari dunia hukum. Locke tumbuh di masa yang penuh gejolak. Inggris kala itu bukanlah negeri yang damai. Ada perang saudara, perebutan kekuasaan antara raja dan parlemen, hingga munculnya gagasan baru tentang bagaimana negara seharusnya diatur. Situasi ini tanpa disadari
membentuk cara pandangnya tentang kebebasan dan kekuasaan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri betapa berbahayanya ketika kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang, tanpa batasan. Ketika dewasa, Locke belajar di Oxford University. Di sana ia mendalami filsafat, kedokteran, juga ilmu pengetahuan alam. Bayangkan, di masa itu ilmu pengetahuan sedang meledak dengan penemuan-penemuan besar. Galileo sudah mengamati bintang, Newton sedang merumuskan hukum gravitasi, dan dunia perlahan melepaskan diri dari dominasi dogma. Locke hidup tepat di tengah-tengah masa peralihan besar itu, antara dunia lama yang diwarnai tradisi dan dunia baru yang penuh semangat rasionalitas. Menariknya, Locke tidak hanya filsuf yang duduk di meja menulis teori, ia juga seorang dokter. Ia pernah menjadi tabib pribadi Lord Shaftesbury, seorang politisi berpengaruh di Inggris. Dari hubungan inilah Locke semakin dekat dengan dunia politik, sekaligus memahami bagaimana kekuasaan dijalankan. Ia melihat langsung permainan politik, konflik kepentingan, dan perdebatan soal hak-hak rakyat. Semua pengalaman itu kemudian ia tuangkan dalam tulisannya. Locke juga sempat hidup di pengasingan di Belanda karena pandangan politiknya dianggap berbahaya oleh penguasa Inggris waktu itu. Tetapi justru di masa pengasingan inilah ia semakin banyak menulis. Ketika akhirnya ia kembali ke Inggris, gagasan-gagasannya mulai menyebar luas, memengaruhi banyak orang, dan perlahan-lahan menjadi dasar bagi lahirnya pemikiran demokrasi modern. Jadi kalau kita melihat John Locke bukan hanya sebagai filsuf di Menara Gading, ia sebenarnya seorang pemikir yang terjun langsung ke realitas hidup. Ia merasakan pahit manisnya politik. Ia menyentuh dunia ilmu pengetahuan. Ia juga memahami pentingnya pendidikan. Semua pengalaman hidupnya itulah yang menulis di kertas kosong dirinya. Dan kemudian membuat ia percaya bahwa manusia memang dibentuk oleh pengalaman. Setelah memahami kehidupan Locke, sekarang mari masuk ke inti pemikirannya yang paling terkenal. Tabula rasa. Locke percaya bahwa ketika manusia lahir, pikiran kita benar-benar kosong, seperti kertas putih yang belum ada coretan sama sekali. Tidak ada ide bawaan, tidak ada pengetahuan yang otomatis kita miliki sejak lahir. Semua yang akhirnya tertulis di kertas itu berasal dari pengalaman. Bagi Locke, ada dua sumber utama pengalaman. Pertama, sensation atau pengalaman lewat panca indera. Kita melihat warna, mendengar suara, mencium aroma, merasakan tekstur, dan semua itu menorehkan jejak pertama di dalam pikiran kita. Bayi yang pertama kali merasakan susu, misalnya, belajar bahwa ada rasa manis dan kenyang. Itu bukan pengetahuan bawaan, tapi pengalaman langsung. Kedua, reflection atau pengalaman batin. Ini muncul ketika pikiran mulai merenungkan dirinya sendiri. Kita sadar bahwa kita berpikir, kita merasakan, kita membandingkan, kita mengingat. Dari refleksi inilah lahir konsep-konsep yang lebih abstrak. Ide tentang waktu, tentang sebab akibat, bahkan tentang diri kita sendiri. Kalau dipikir-pikir, pemikiran ini sangat sederhana, tapi juga sangat radikal. Locke menolak pandangan bahwa manusia lahir dengan ide bawaan, misalnya ide tentang Tuhan atau tentang moral. Menurutnya, kalau semua orang memang lahir dengan ide yang sama, seharusnya semua orang sepakat tentang hal-hal itu. Tapi kenyataannya tidak. Ada yang percaya Tuhan, ada yang ateis, ada yang menganggap poligami sah, ada yang tidak. Kalau begitu artinya ide itu tidak otomatis ada sejak lahir, melainkan terbentuk dari pengalaman hidup masing-masing orang. Coba kita bayangkan dengan contoh sederhana. Seorang anak yang tumbuh di keluarga musisi sejak kecil sudah terbiasa mendengar nada, melodi, dan irama. Ia akan lebih peka pada musik. Sedangkan anak yang tumbuh di lingkungan petani lebih terbiasa dengan tanah, tanaman, dan hewan.
Kedua anak itu lahir sama-sama kosong, tapi pengalaman mereka menulis isi yang berbeda di kertas pikiran mereka. Locke mengibaratkan pikiran manusia seperti lembaran kertas atau lilin yang bisa dicetak. Bentuk akhirnya sangat tergantung pada pengalaman yang menekannya. Dengan kata lain, tidak ada takdir mutlak yang menentukan kita dari awal. Kita adalah hasil dari apa yang kita lihat, dengar, dan alami. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar lahirnya empirisme, aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan datang dari pengalaman. Berbeda dengan rasionalis seperti René Descartes yang percaya pada ide bawaan, Locke menegaskan bahwa pengalaman adalah guru pertama manusia. Sekarang mari kita tarik ke kehidupan modern. Bukankah ini terasa sangat nyata? Pikiran kita terus-menerus ditulis oleh pengalaman sehari-hari. Dari tontonan yang kita pilih di YouTube, percakapan dengan teman, hingga informasi yang berseliweran di media sosial. Semua itu tanpa kita sadari sedang menulis di kertas kosong kita. Pertanyaannya, apakah kita sadar tinta macam apa yang sedang masuk ke dalam diri kita? Ataukah kita membiarkan siapapun menulis sesuka hati? Pemikiran John Locke tentang tabula rasa memiliki implikasi yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Jika pikiran manusia lahir kosong, maka anak-anak bukanlah mini orang dewasa yang sudah membawa pengetahuan atau moral bawaan. Mereka seperti kertas putih yang perlu dibimbing dengan hati-hati. Locke menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar mengajarkan fakta atau menghafal, tetapi membentuk karakter, kebiasaan, dan kemampuan berpikir kritis. Ia percaya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang dan tidak ada yang bodoh sejak lahir. Perbedaan prestasi atau kemampuan hanyalah hasil dari pengalaman, kesempatan belajar, dan lingkungan tempat anak tumbuh. Dengan kata lain, pendidikan yang tepat bisa mengubah hidup seseorang secara fundamental. Pandangan ini masih sangat relevan hingga kini. Sistem sekolah modern, metode pembelajaran, bahkan filosofi pengasuhan anak, banyak yang secara tak langsung mengikuti jejak pemikiran Locke. Guru yang membimbing, orang tua yang mengarahkan, dan lingkungan yang mendukung, semuanya adalah tinta yang menuliskan di kertas kosong pikiran anak. Bayangkan seorang anak yang sejak kecil dibiasakan membaca, berdiskusi, dan berpikir kreatif. Keterampilan itu akan tertanam di dirinya dan membentuk pola pikirnya hingga dewasa. Sebaliknya, anak yang dibesarkan tanpa stimulasi, lingkungan negatif, atau pengalaman terbatas, mungkin akan menghadapi tantangan lebih besar untuk berkembang. Locke mengajarkan kita satu hal penting. Pendidikan bukan sekadar kewajiban formal, tapi sebuah proses membentuk manusia. Setiap pengalaman, setiap pembelajaran, dan setiap interaksi adalah kesempatan untuk menulis sesuatu di kertas kosong, anak-anak, dan pada akhirnya menentukan seperti apa mereka akan menjadi di masa depan. Selain pemikiran tentang pendidikan dan pengalaman, John Locke juga sangat terkenal karena gagasannya tentang politik dan hak-hak manusia. Ia percaya bahwa setiap individu lahir dengan hak alamiah yang tidak bisa dicabut, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk memiliki harta. Hak-hak ini bersifat universal dan menjadi fondasi moral bagi setiap manusia, tanpa memandang status sosial atau kedudukan politik. Locke menekankan bahwa pemerintah tidak muncul begitu saja, atau karena kekuasaan mutlak seorang raja. Sebaliknya, pemerintah ada karena persetujuan rakyat, konsep yang dikenal dengan istilah consent of the governed. Artinya, kekuasaan yang sah hanya lahir dari kesepakatan dan mandat rakyat. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak rakyat atau menyalahgunakan kekuasaan, rakyat berhak untuk mengganti pemerintah tersebut. Pemikiran ini sangat revolusioner pada masanya, karena bertentangan dengan pandangan absolutisme yang mengatakan bahwa raja atau penguasa memiliki kekuasaan mutlak yang tidak bisa diganggu.
Locke membuka jalan bagi gagasan demokrasi modern di mana kekuasaan dijalankan untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Dampaknya terasa hingga abad berikutnya. Ide-ide Locke memengaruhi revolusi Amerika yang menekankan hak hidup, kebebasan dan pencarian kebahagiaan. Ia juga memengaruhi pembentukan demokrasi modern serta menjadi dasar filosofi hak asasi manusia yang kita kenal sekarang. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, Locke mengingatkan kita untuk selalu mengawasi kekuasaan, menilai apakah hak-hak kita dilindungi, dan berani menuntut keadilan jika terjadi pelanggaran. Ia mengajarkan bahwa kebebasan bukan hadiah dari penguasa, tapi hak yang lahir bersama manusia, dan tugas setiap individu untuk mempertahankannya. Pemikiran politik Locke menunjukkan satu hal jelas. Manusia lahir sebagai makhluk yang bebas dan berhak menentukan jalan hidupnya. Tetapi kebebasan itu hanya bisa dijaga jika ada aturan yang adil dan kesadaran kolektif. Inilah warisan terbesar Locke dalam ranah politik, pengingat bahwa hak, kebebasan, dan tanggung jawab selalu berjalan beriringan. Untuk lebih memahami posisi John Locke dalam sejarah filsafat, penting melihat bagaimana pemikirannya berbeda atau bahkan bertentangan dengan filsuf lain pada zamannya dan setelahnya. Locke menempatkan manusia lahir dalam kondisi kosong, tabula rasa, dan segala sesuatu terbentuk melalui pengalaman dan pendidikan. Namun pandangan ini bukan satu-satunya, dan perbandingan dengan tokoh lain membantu kita melihat kekuatan dan keunikan gagasan Locke. Misalnya Thomas Hobbes, filsuf Inggris yang hidup sedikit lebih awal dari Locke, memiliki pandangan yang sangat berbeda. Hobbes percaya bahwa manusia pada dasarnya egois, haus kekuasaan, dan cenderung mencari keuntungan diri sendiri. Menurutnya, tanpa negara yang kuat dan otoritas yang tegas, manusia akan hidup dalam kondisi kacau dan saling menindas, yang ia sebut sebagai perang semua melawan semua. Hobbes menekankan perlunya kekuasaan absolut, seperti seorang raja atau pemerintah kuat, untuk menjaga ketertiban. Dengan kata lain, ia melihat manusia lebih sebagai makhluk yang membutuhkan pengendalian eksternal, agar tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Di sisi lain, Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis yang lahir beberapa dekade setelah Locke, punya pandangan yang nyaris berlawanan. Rousseau percaya bahwa manusia pada dasarnya lahir baik, murni, dan penuh potensi positif. Namun, masyarakat dengan norma sosial, budaya, dan struktur politik seringkali merusak sifat alami itu. Menurutnya, peradaban justru bisa menjadi penjara bagi kemurnian manusia, membentuk keserakahan, kecemburuan, dan konflik. Jika kita taruh Locke di antara keduanya, ia menempati posisi yang seimbang dan realistis. Locke melihat manusia lahir kosong, bukan egois atau baik secara bawaan. Dengan kata lain, manusia memiliki potensi untuk menjadi baik atau jahat, tergantung pada pengalaman, pendidikan, dan lingkungan yang membentuknya. Bayangkan dua anak kembar yang lahir dari keluarga yang sama. Satu dibesarkan dalam lingkungan penuh kasih sayang, edukasi, dan stimulasi positif. Sementara satunya tumbuh di lingkungan yang keras, minim perhatian, dan penuh kekerasan. Keduanya lahir dengan pikiran kosong, tapi pengalaman berbeda menulis isi yang sangat berbeda di kertas pikiran mereka. Locke juga menekankan tanggung jawab kolektif. Artinya, membentuk manusia yang baik tidak hanya tugas individu atau orang tua, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Lingkungan yang mendukung, pendidikan yang tepat, serta pengalaman positif akan menulis karakter manusia dengan baik. Sebaliknya, lingkungan yang negatif atau penindasan sosial bisa menuliskan jejak buruk yang sulit dihapus. Dengan membandingkan Locke, Hobbes, dan Rousseau, kita bisa melihat spektrum pandangan tentang manusia, dari egois lahir baik hingga lahir kosong.
Ini mengajarkan kita bahwa pengalaman dan pendidikan bukan sekadar pelengkap hidup, tapi penentu utama siapa kita sebenarnya. Locke menantang kita untuk merenung, sejauh mana pengalaman dan lingkungan kita membentuk diri kita. Apakah kita sadar memilih pengalaman yang membangun atau membiarkan keadaan dan orang lain menentukan siapa kita? Pemikiran John Locke tentang tabula rasa, pikiran manusia yang lahir kosong, tidak hanya relevan di abad ke-17, tetapi tetap sangat penting bagi kehidupan kita di abad ke-21. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana gagasannya diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari parenting, pendidikan, politik, psikologi, hingga dunia digital. Pertama, parenting dan pendidikan. Locke mengingatkan bahwa anak-anak bukan mini orang dewasa. Mereka lahir dengan pikiran kosong dan pengalamanlah yang menuliskan siapa mereka. Bayangkan seorang anak yang tumbuh di lingkungan penuh kasih sayang, dididik untuk berpikir kritis, diberi kebebasan untuk mengeksplorasi, dan dibimbing untuk memahami emosi mereka sendiri. Anak itu akan berkembang menjadi pribadi yang percaya diri, empatik, dan kreatif. Sebaliknya, anak yang dibesarkan di lingkungan yang menekan, penuh kekerasan, atau minim stimulasi, akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensi dirinya. Filosofi ini mengajarkan bahwa pendidikan bukan sekadar mengajarkan angka dan huruf, tapi membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir. Kedua, hak-hak manusia dan politik. Locke percaya manusia lahir dengan hak-hak alamiah, hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Di era modern, gagasan ini terlihat dalam demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem hukum yang melindungi kebebasan individu. Misalnya, hak untuk berpendapat, hak untuk memilih, dan hak atas kebebasan berekspresi adalah warisan langsung dari gagasan Locke. Ia menekankan bahwa pemerintah ada karena persetujuan rakyat, bukan karena kekuasaan mutlak. Jadi, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga haknya dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Ketiga, psikologi modern. Teori behaviorisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti B.F. Skinner dan John Watson menekankan bahwa perilaku manusia terbentuk oleh lingkungan dan pengalaman. Ide Locke tentang tabula rasa menjadi dasar pemikiran bahwa sifat, kebiasaan, dan kepribadian bisa dibentuk melalui pengalaman dan pembiasaan. Kita bukan korban dari takdir bawaan, melainkan arsitek dari diri kita sendiri, sepanjang kita sadar bagaimana pengalaman membentuk kita. Keempat, era digital. Saat ini manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman fisik, tetapi juga oleh informasi yang terus mengalir melalui media sosial, berita online, dan hiburan digital. Setiap konten yang kita lihat, apakah video, artikel, atau postingan teman, adalah tinta yang menulis di kertas kosong pikiran kita. Contohnya, seseorang yang sejak kecil terbiasa menonton konten edukatif akan lebih kritis dan kreatif. Sementara seseorang yang terlalu sering tersedot oleh konten negatif atau hoax bisa terpengaruh pola pikirnya secara negatif. Filosofi Locke menuntun kita untuk menjadi lebih selektif dan sadar dalam memilih pengalaman dan informasi yang kita izinkan membentuk diri kita. Kelima, kehidupan pribadi dan pengembangan diri. Locke mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab atas kertas kosong dalam pikiran kita. Setiap keputusan, pengalaman, dan interaksi sosial menulis sesuatu di atasnya. Jika kita tidak selektif, orang lain atau keadaan bisa menulis isi hidup kita. Misalnya, lingkungan kerja yang toksik, teman yang negatif, atau budaya populer yang menyesatkan bisa membentuk pola pikir dan karakter kita tanpa kita sadari. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mengambil peran aktif, memilih pengalaman positif, belajar secara sadar, dan mengarahkan diri menuju versi terbaik dari diri kita sendiri.
Dengan kata lain, Locke mengajarkan kita sebuah prinsip penting. Manusia lahir sebagai makhluk yang kosong, tapi juga sebagai makhluk yang penuh potensi. Potensi itu bukan sekadar teori, melainkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pelajari, bagaimana kita dididik, siapa yang kita temui, dan informasi apa yang kita konsumsi, semuanya menulis di kertas kosong kita. Filosofi Locke menantang kita untuk merenung, tinta macam apa yang sedang kita biarkan menulis hidup kita. Apakah kita sadar menulisnya, atau membiarkan orang lain menentukan jalan hidup kita? Sekarang, setelah kita menelusuri gagasan John Locke, dari tabula rasa, pendidikan, politik, hingga relevansinya di zaman modern, mari kita merenung sejenak. Locke mengajarkan kita bahwa manusia lahir sebagai kertas kosong, dan pengalamanlah yang menulis siapa diri kita. Setiap interaksi, setiap pembelajaran, setiap informasi yang kita konsumsi, dan setiap pilihan yang kita buat adalah tinta yang menorehkan diri kita. Filosofi ini menantang kita untuk menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab. Kita bisa membiarkan orang lain, lingkungan, atau bahkan teknologi menulis hidup kita tanpa kita sadari, atau kita bisa memilih dengan bijak apa yang kita izinkan membentuk karakter dan pemikiran kita. Anak-anak yang kita didik, diri kita sendiri, serta masyarakat di sekitar kita, semuanya adalah bagian dari proses menulis di kertas kosong ini. Locke juga mengingatkan bahwa kebebasan, hak, dan tanggung jawab berjalan beriringan. Kebebasan tanpa tanggung jawab bisa menulis noda buruk di kertas kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pendidikan yang baik, pengalaman yang positif, serta kesadaran dalam memilih jalan hidup menjadi kunci untuk menciptakan diri yang bijak, bertanggung jawab, dan beradab. Akhirnya, kita diingatkan untuk merenung. Sejauh mana kita sudah menulis di kertas kosong pikiran kita sendiri? Apakah kita membiarkan pengalaman dan informasi menentukan siapa kita, atau kita sadar membimbing dan memilih tinta yang menulis diri kita? Filosofi John Locke bukan sekadar teori kuno, tetapi cermin yang memantulkan tanggung jawab kita atas diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin terus menyelami gagasan-gagasan filsafat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa untuk subscribe channel Pendapat Filsafat, tekan tombol like, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Mari kita sama-sama merenung, belajar, dan menulis tinta terbaik di kertas kehidupan kita.